Halo, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai peranan etika dalam bidang pekerjaan. Bahwa yang kemarin, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian etika, kemudian pengertian etika profesi dan macam-macam etika yang berkembang di masyarakat. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih kita melakukan etika dalam bidang pekerjaan kayak gitu. Nah, ini hal pertama gitu ya. Hal pertama yang perlu teman-teman ingat gitu ketika kita belajar etika profesi, bahwa sebenarnya kita bukan belajar atau kita menentukan bagaimana sikap kita sesuai dengan etika-etika yang berlaku, bukan seperti itu, tapi lebih kepada pengembangan atau bagaimana kita membuat pikiran kita gitu ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah tertentu, masalah-masalah yang nanti akan dihadapi dalam sebuah pekerjaan, kita mampu melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut. Terus kemudian ketika kita dihadapkan pada pilihan etika yang sulit, maka kita bisa belajar menyelesaikan masalah tersebut dengan catatan kita bisa mampu mengambil keputusan, mampu mengambil kesimpulan bahwa etika yang paling etis yang harus kita ambil di masalah tersebut adalah seperti ini gitu. Jadi lebih pada bagaimana kita mengembangkan pola pikir atau bagaimana kita belajar untuk menganalisis masalah-masalah yang nantinya akan kita hadapi di bidang pekerjaan kayak gitu. Nah, yang pertama adalah analisis isu dalam masalah etika. Ada banyak pendekatan ya, ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menganalisis sebuah isu dalam masalah etika, tentunya dalam konteks pekerjaan. Nah, dalam menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan yang berkaitan dengan etika, hal yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah memahami semua isu yang terlibat dalam masalah tersebut. Isu-isu yang terlibat dalam masalah etika, menurut Harris Pitzer dan Revins, ada 3 kategori. Isu-isu tersebut dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama faktual, yang kedua konseptual, yang terakhir adalah moral. Nah, ketika kita sudah menentukan isu-isu yang terlibat dalam sebuah masalah, maka pada umumnya atau maka biasanya kita akan menemukan sebuah solusi masalah yang solusinya itu bisa lebih jelas itu ketika kita sudah menentukan isu-isunya tersebut. Pemahaman akan isu-isu ini dapat membantu kita untuk menempatkan suatu masalah etika dalam kerangka kerja yang tepat, dan hal ini sering dengan sendirinya menunjukkan jalan keluar untuk masalah tersebut. Maka dari itu pendekatan mengenai isu-isu ini kita yang pertama adalah ya udah kita harus tahu dulu itu isu-isu, semua isu yang terlibat dalam masalah ini harus kita rinci kayak gitu. Mungkin kita akan langsung ke contoh. Contohnya adalah ini, pemberian hadiah atau biasanya disebut gratifikasi, atau mungkin dalam istilah yang lebih negatif disebut sebagai penyuapan kayak gitu. Secara faktual mungkin kita tahu ya nilai yang diberikan atau nilai yang diterima dalam masalah ini gitu. Jadi di dalam publik atau di masyarakat itu mengetahui besaran nilai yang diterima atau besaran nilai hadiah yang diterima oleh pihak tertentu kayak gitu. Namun secara konseptual kita tidak mengetahui apakah pemberian hadiah ini itu sebenarnya mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis, ataupun sebenarnya pemberian hadiah ini tuh hanya sebatas pemberian hadiah sebagai tanda persahabatan gitu, tanda persahabatan di antara kedua pihak. Nah, kita tidak tahu secara konseptual, tidak tahu. Terus kemudian ketika kita sudah menentukan fakta isu faktual dan juga konseptualnya kita sudah tentukan, maka setidaknya sampai pada tahap ini yang tersisa adalah menentukan prinsip moral mana yang dapat diterapkan pada isu tersebut. Jadi misal kita secara faktual kita sudah dapat nih faktual apa yang kita peroleh. Faktualnya ya tadi nilai besaran hadiah yang diberikan oleh suatu pihak. Kemudian secara konseptual kita tahu bahwa secara konseptual yang dipahami atau disepakati bersama, pemberian hadiah ini merupakan sebuah bentuk sebuah bentuk penyuapan yaitu. Maka secara isu yang terakhir bahwa kita bisa menentukan prinsip moral apa yang dapat kita tentukan gitu. Nah, dalam contoh pemberian dia, setelah ditentukan apakah pemberian itu hanya hadiah atau penyuapan, maka tindak lanjutnya harus diambil sudah jelas.
Jika kita menentukan bahwa pemberian itu adalah penyuapan, maka pemberian tersebut tidak dapat diterima secara etika. Ketika kita sudah menentukan bahwa secara konseptual, ternyata pemberian hadiah ini merupakan konsep yang dia disepakati sebagai pemberian hadiah yang ada indikasi untuk penyuapan, maka tindakan pemberian itu kita bisa anggap sebagai tindakan yang tidak etis, tidak bisa diterima secara etika. Ini secara kita gambarkan lebih detail bahwa isu faktual ada 3 tadi ya, isu faktual, konseptual, kemudian isu moral. Secara detail, isu faktual melibatkan apa yang benar-benar diketahui tentang sebuah kasus. Kemudian contohnya tadi dalam kasus gratifikasi, ada macam dan nilai hadiah mungkin menjadi fakta yang kita umum, macam-macam hadiahnya apa, nilainya seberapa besar, itu menjadi fakta yang kita umum. Terus kemudian penyelesaiannya apa? Ini adalah melalui penelitian ataupun penyelidikan untuk mengungkap kebenaran, bahwa kebenarannya adalah berapa nilai dan macam hadiahnya itu tadi. Itu secara konseptual berhubungan dengan arti atau bisa tidaknya suatu itu diterima. Jadi ide memberikan hadiah ini sebenarnya dia memberikan hadiah yang murni memang memberikan hadiah, atau memberikan hadiah yang dia secara arti itu sebenarnya dia ingin menyelipkan makna tertentu gitu, bahwa dengan memberikan hadiah ini dia ingin lobby bisnisnya lebih dibuat mudah kayak gitu. Yang tidak ketahui adalah apakah hadiah tersebut dimasukkan untuk mempengaruhi sebuah keputusan atau hanya sekedar sebagai tanda persahabatan. Cara penyelesaian adalah melalui kesepakatan atas arti, istilah, dan konsep. Meski kadang kesepakatan tidak tercapai karena hal ini dipengaruhi banyak faktor ya. Salah satunya faktor wawasan orang itu berbeda-beda. Jadi ada kemungkinan tidak disepakati secara konseptualnya gitu. Terus kemudian yang terakhir, setelah kita menentukan isu faktual dan isu konseptual, maka isu moral menentukan prinsip moral mana yang dapat atau sesuai diterapkan dalam situasi tersebut. Ini akan menjadi lebih mudah ketika kita sudah mengetahui isu faktual dan isu konseptualnya. Maka penentuan isu moralnya akan lebih mudah. Setelah dapat dipastikan apakah itu hadiah atau suap, secara moral sudah jelas tindakan yang harus diambil. Terus penyelesaian adalah melalui kesepakatan atas prinsip-prinsip moral yang relevan dan bagaimana harus diterapkan, kayak gitu ya. Ini salah satu contohnya, tadi pemberian hadiah atau gratifikasi. Kemudian isu kontroversi, bahwa terkadang isu faktual dan isu konseptual pada sebuah masalah tidak selalu jelas dan hanya berakhir pada isu kontroversi. Salah satu contohnya adalah masalah pemanasan global atau biasanya disebut sebagai efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca ini pemanasan global, bahwa pemanasan global sudah menjadi keprihatinan gitu karena pelepasan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dihasilkan oleh pabrik ataupun kendaraan itu memaksa bumi menjadi lebih panas karena zat tersebut menangkap panas pada atmosfer bumi. Nah, kenapa tadi pemanasan global bisa dianggap sebagai fakta atau isu yang kontroversi? Karena sejatinya bahwa secara faktual kita belum tahu ya, apakah memang zat karbon dioksida ini memang sebagai penyebab utama terjadinya pemanasan global kayak gitu. Jadi isu-isu yang berkembang tidak bisa dijabarkan dengan jelas, maka sehingga masalah tersebut hanya akan berakhir sebagai isu yang menjadi kontroversi gitu. Nah, bagaimana kontroversi ini dapat diselesaikan? Salah satu caranya adalah dengan melakukan penelitian lebih lanjut. Karena dengan penelitian yang lebih lanjut akan ditemukan atau setidaknya kita akan menemukan konsensus fakta baru gitu. Konsensus fakta-fakta baru ini tadi itu nanti yang akan memberikan penguatan pada isu faktual yang nantinya bisa kita jadikan acuan untuk menentukan isu moral, pemilihan isu moral tepat seperti apa kayak gitu ya. Ini isu faktual nantinya yang akan mendukung isu konseptual untuk menentukan pemilihan moral yang tepat. Yaitu salah satu lagi contohnya adalah pemenangan tender. Ini banyak contohnya ya. Dalam praktek untuk memenangkan tender kontrak tidak jarang ditemui beberapa isu berhubungan dengan masalah etika. Salah satunya adalah kasus Paradigm. Ini sebuah kasus yang sering digunakan dalam bidang etika profesi. Nanti teman-teman bisa riset tentang kasus Paradigm ini. Di mana pada kasus tersebut untuk bisa memenangkan kontrak tender, sebuah perusahaan melakukan demo prototype, tapi dengan perangkat yang berbeda gitu. Jadi perangkat yang
ajukan dalam proposal itu berbeda dengan perangkat yang diuji cobakan ketika melakukan demo prototipe. Sehingga saat kontrak ternyata sudah disepakati, banyak perangkat yang ternyata tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya, kayak gitu. Ini merupakan salah satu isu yang sering dibicarakan gitu ketika kita berhadapan dengan etika. Apakah etika bisnis ketika kita menerapkan demo prototipe dengan perangkat yang berbeda itu dianggap hal yang etis atau tidak gitu. Ya, ini mungkin teman-teman nanti bisa melakukan riset sederhana dengan keywordnya peredam komputer, baca dan lakukan analisis dengan menggunakan pendekatan isu. Pendekatan isu tadi ada 3, secara faktual, konseptual, kemudian secara moral. Kita menentukan bahwa moral yang dikerjakan itu merupakan tindakan yang etis atau tidak gitu. Oke, terus kemudian ini langkah yang kedua adalah pendekatan dengan diagram garis. Pada pendekatan ini, situasi yang dihadapi menggambarkan prinsip-prinsip moral yang dapat diketahui dengan jelas ya. Jadi prinsip-prinsip moralnya itu yang ingin diterapkan itu sudah diketahui dengan jelas. Namun terdapat banyak wilayah abu-abu yang dapat menjadi celah. Nah, digambarkan sebuah garis. Ada 2 ujung. Ujungnya yang pertama paradigma positif dan yang ujung lainnya disebut paradigma negatif. Gambarnya seperti ini. Paradigma negatif, paradigma positif. Paradigma negatif ini adalah sesuatu hal yang tidak diragukan lagi, tidak dapat diterima secara moral. Jadi hal-hal yang tidak diterima secara moral gitu ya, jelas. Yang positif, satu hal yang tidak diragukan lagi dapat diterima. Ini kebalikannya, dapat diterima secara moral. Pendekatan dengan diagram garis, ini salah satu contohnya. Kita memberikan contoh untuk pemahaman teman-teman. Sebuah perusahaan terpaksa untuk membuang sedikit limbah beracunnya ke sebuah danau yang selama ini menjadi persediaan air minum warga gitu. Batas ambang untuk limbah 10 ppm. Jika limbah jadi dibuang, konsentrat danau menjadi 5 ppm. Jadi dalam takaran ini danau dianggap tidak layak untuk minum gitu. Diharapkan tidak terjadi masalah kesehatan dan warga tidak dapat mendeteksi di air minum mereka. Ini pendekatannya. Paradigma positif ini adalah persediaan air untuk warga harus bersih dan aman. Paradigma negatifnya, tingkat limbah beracun yang dibuang ke danau. Ini sebagai penilaian lebih ke arah paradigma negatif atau ke arah paradigma positif nantinya kasus ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dengan diagram garis? Maka yang selanjutnya adalah kita menyusun beberapa hipotesa sebagai bahan pertimbangan. Semakin banyak hipotesa yang kita buat, maka semakin baik, karena kita akan semakin mudah menentukan kasus ini ada di wilayah mana gitu. Ini contohnya. Contoh beberapa hipotesa, limbah jadi dibuang ke danau pada tingkat 5 ppm, limbah tidak berbahaya. Jadi ppm-nya turun, limbah memang tidak berbahaya, tapi rasa air agak berubah. Kemudian yang kedua, limbah itu dapat diuraikan dengan peralatan baru yang dibeli perusahaan. Jadi limbah secara tingkat kebahayaan itu bisa ditahan gitu dengan diuraikan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, limbah dapat dipisahkan dengan peralatan baru yang dibeli pembayar pajak ya otomatis oleh warga gitu ya. Yang keempat, kadang orang terekspos limbah akan merasa sakit selama 1 jam. Yang kelima, pada tingkat 5 ppm beberapa orang akan menderita sakit 10 kali selama 1 minggu, tetapi dalam jangka panjang tidak membahayakan. Yang keenam, peralatan dapat dipasang di pabrik untuk mengurangi tingkat limbah jadi 1 ppm. Nah, ketika kita sudah membuat hipotesis ini, maka kita bisa menempatkan di mana setiap hipotesis ini pada diagram garis kita gitu. Salah satu contohnya yang jelas memiliki nilai paradigma negatif adalah poin kelima gitu. Pada tingkat 5 ppm beberapa orang akan menderita cukup hebat selama 1 minggu, tetapi dalam jangka panjang tidak membahayakan. Mungkin memang dalam jangka panjang tidak membahayakan, tapi ternyata pada tingkat 5 ppm beberapa orang menderita sakit yang cukup hebat. Otomatis ini sudah jelas bahwa secara subjektif ya, sebenarnya kita penilaian secara subjektif. Itu untuk poin kelima, poin hipotesis kelima akan kita tempatkan mendekati dengan paradigma negatif. Kemudian keempat juga sama, orang tersebut limbah akan merasa sakit selama 1 jam, dia jelas negatif. Nah, untuk poin 2-3 ini karena ini kan masih secara subjektif, penilaiannya secara subjektif. Poin ketiga dibicarakan dari pembayar pajak, kita tempatkan di tengah karena otomatis secara subjektif sebenarnya
tanggungan diberikan kepada warga gitu ya. Jadi ini lebih mendekati ke paradigma negatif, tapi dia juga masih paradigma positif karena secara tingkat kesehatan dia membantu menguraikan limbahnya tadi. Untuk limbah yang kedua diuraikan dengan pelatihan di perusahaan, otomatis dia paradigma negatif, paradigma positif, dan yang terakhir peralatan yang dipasang di pabrik mengurangi tingkat limbah menjadi 1 ppm. Otomatis dia juga sebagai hipotesis yang menjadi paradigma positif. Nah, setelah menentukan hipotesis tadi, maka kita akan semakin banyak mempunyai gambaran gitu ya, penentuan masalah kita itu ada di mana sih, posisinya ada di sebelah mana gitu. Makin banyak jumlah hipotesa, makin memudahkan dilakukannya penyelidikan lebih lanjut sebelum keputusan final diambil. Sebisa mungkin sih mendekati ini paradigma positif gitu. Terus kemudian penempatan garis-garis hipotesa akan sangat dipengaruhi oleh subjektivitasnya yang tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kita melakukan penempatan titik-titik ini sebenarnya lebih berdasarkan penilaian subjektif dari kita. Diharapkan ketika kita menilai subjektif, otomatis kita menilai dengan jujur supaya nanti solusi yang dipilih adalah solusi yang terbaik. Sekarang kita coba tempatkan titik T sebagai titik permasalahan kita yang akan kita cari solusinya. Sama ya, penentuan titik P juga kadang penilaian subjektif. Penentuan keputusan final seringkali juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti politis, sosial, budaya, dan lain-lain. Jadi penentuan hasil final dari keputusan ini sebenarnya itu banyak faktor ya. Salah satunya kita juga dipengaruhi dari sisi politisnya, sosial, dan budaya seperti itu. Tapi ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan ketika nanti kita terjadi dihadapkan pada sebuah masalah dan kita harus mengambil sebuah keputusan kayak gitu. Ini diagram garis. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa melakukan praktek sendiri dengan melakukan riset sederhana tentang kasus chip Pentium gitu. Nanti teman-teman silahkan coba cari. Kasus chip Pentium ini juga merupakan isu yang sering dibahas. Bagaimana kita coba melakukan analisis dengan menggunakan diagram garis untuk menelaah kasus di atas. Pada diagram alur, nah ini mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, diagram alur atau dia disebut dengan flowchart. Ini secara umum dapat memberikan gambaran visual tentang sebuah situasi dan memungkinkan kita siap melihat konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan diambil. Karena diagram alur atau flowchart ini kan dia menggambarkan proses dari awal terus kemudian nanti keputusannya yang diambil seperti apa kayak gitu. Jadi secara visual kita sudah bisa melihat konsekuensi ketika setiap keputusan itu diambil. Nih masalah yang saling bertentangan, jadi ketika kita ada kalanya sebuah masalah dihadapkan pada dua nilai moral yang saling bertentangan, di mana masing-masing pilihan itu tampak bernilai benar gitu. Jadi bagaimanakah kita dapat membuat pilihan benar dalam situasi seperti itu? Ini oleh Harris, Spitzer, dan Rabins lagi ya, itu masalah yang saling bertentangan dapat disediakan dalam 3 cara. Yang pertama adalah solusi pertama. Terdapat pilihan moral yang saling bertentangan, tetapi satu pilihan jelas lebih penting dari pilihan yang lain. Contohnya adalah melindungi kesehatan dan keselamatan umum itu lebih penting daripada memiliki kewajiban kita pada atasan. Otomatis ketika kita mengambil solusi ini, kita lebih menekankan pada nilai-nilai yang lebih umum atau nilai-nilai yang lebih banyak sisi manfaatnya gitu, karena kesehatan dan keselamatan umum otomatis itu lebih penting daripada kewajiban kita pada atasan gitu. Terus kemudian solusi kedua, ini kadang-kadang disebut sebagai jalan tengah yang kreatif. Solusi ini sebenarnya lebih usaha kompromi yang kita usahakan itu untuk menguntungkan semua pihak itu. Jadi kita seperti mencari solusi yang win-win solution gitu. Butuh usaha kreatif dan effort untuk mengusahakannya. Contohnya ini kasus yang sebelumnya, kasus pembuangan limbah tadi. Kita masih berusaha menemukan cara untuk merancang ulang proses produksi untuk meminimalkan limbah atau menemukan cara mendaur ulang limbah untuk mengurangi kadar racun dari limbah tersebut. Tapi solusi yang kedua ini otomatis akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih, sehingga tidak semua pihak sebenarnya puas dengan solusi ini. Solusi yang terakhir, akhirnya ketika tidak ada pilihan yang mudah dan usaha mencari jalan tengah juga tidak berhasil, maka yang terpenting adalah membuat pilihan yang sulit.
perlu belajar untuk mengambil tindakan dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dan membuat kemungkinan pilihan terbaik dengan informasi yang tersedia saat itu. Ini adalah solusi yang terakhir ketika memang tidak bisa ditemukan solusi yang mudah, dan solusi di tengahnya juga tidak tercapai kayak gitu ya. Oke, mungkin dari beberapa bahasan yang sudah disampaikan, peranan etika profesi masih dalam lingkup pekerjaan pada umumnya gitu. Jadi yang tadi sudah dijelaskan adalah bahwa peranan etika profesi dalam lingkup pekerjaan pada umumnya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa melakukan riset ketika peranan etika dalam bidang IT yaitu akan seperti apa kayak gitu. Mungkin cukup sekian. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum di LMS. Dan untuk waktunya kami ucapkan terima kasih teman-teman. Mungkin nanti lebih banyak melakukan riset tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pekerjaan. Nanti teman-teman silahkan dilakukan riset juga. Peranan etika profesi dalam bidang IT itu seperti apa? Apakah otomatis dia akan lebih khusus dalam bidang IT, kira-kira nanti seperti apa? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.